Gue mau nanya sama lo. Kepencet. Gue mau nanya sama lo. Apa tuh? Pertanyaan gue adalah, eh aduh tadi udah kepikir pertanyaan terus lupa lagi gara-gara lo nggak ada mukanya. Apa tuh? Eh, apakah hidup harus selalu hitam dan putih? Kayaknya gue tuh lebih suka segala sesuatu hitam dan putih. Tapi kan nggak begitu kenyataan hidup toh. Betul. Makanya gue kadang tuh dikagetkan dengan kenyataan-kenyataan hidup karena hidup, orang, semua itu nggak ada yang hitam putih. Iya Bener kan? gak sih? Iya kan? Heeh, Orang jahat itu pasti punya sisi baik. betul, Orang baik pasti punya sisi jahat. betul. Jadi dengan alasan yang tepat, situasi yang tepat, orang baik bisa jadi jahat loh. Betul. Iya loh, memang. Nanya, nanya. Misalnya nih. Oke, kita ambil contohnya kita bertiga. Lo, gue, Angie. Hmm. Gue sekian lama selalu memilih Angie, mengutamakan Angie. Hmm. Selalu. Lalu Hmm. kemudian suatu saat Angie mendengar cerita tentang gue dari beberapa orang. Hmm. Dan kemudian akhirnya Angie meninggalkan gue sedikit sebagai sahabatnya. Hmm. Nggak benar-benar putus hubungan, nggak ya. Tapi kayak dia mulai jaga jarak, diatur lah gitu ya. Nggak sedekat dulu gitu. Menurut lo Angie jahat nggak? Tergantung. Sementara orang-orang yang dia dengerin sebenarnya banyak nyusahin dia. Tergantung alasannya dia jaga jarak sama lo. Oke. Dia mengamankan orang-orang yang ngasih tahu dia si Iwet tuh nggak baik sebenarnya, si Iwet tuh begini, si Iwet tuh begitu. Gitu gimana? Tunggu sebentar ya. Aku tuh tiba-tiba membaca doyan unboxing bilang gini, saya bipolar dan BPD. BPD tuh apa ya? Oh, apa disorder gitu kayaknya ya. Iya, Dan iya. hanya bisa melihat hitam dan putih di sekitar dia. Tuh. Oh iya? Mm-mm. Iya ya, tiba-tiba temanya pagi hari ini di menit pertama ya udah langsung katanya berat banget pagi-pagi. Tiba berat banget ya, gara-gara si Iwet, gara-gara kemarin gue bilang bahwa gue tuh suka hitam putih dalam Iya, terus lo hidup. kepikiran. Terus Iwet kepikiran, si paling kepikiran Iwet Ramadan. Omongan gue yang kadang nggak ada arti itu dia pikirin. Tapi Iya, memang that's true. Gue itu orangnya sangat suka hitam dan putih. Contoh ya, iya, mau enggak. Itu tuh gue. iya. Misalnya mau pergi ngopi bareng nggak? Yuk mau, yuk jalan. Gue tuh nggak ada tuh yang abu-abu yang mau sih, tapi gue tuh lagi harus ngantar anak dulu. Nah Iya, gue bingung tuh, gitu. iya, Nah itu tuh abu-abu. Nah gue iya, tuh biasanya gue langsung ngegas kalau ke teman orang yang gitu gue langsung. Jadi lo mau pergi apa enggak sama gue? Gue langsung gitu. iya, Itu gue. iya. Nah, terus Iwat nanya, tapi bukankah kadang dalam hidup itu jarang ya orang yang nyata-nyata langsung hitam dan putih? Karena biasanya orang tuh emang abu-abu gitu, tergantung Iya situasi kan? dan kondisi. Iya, iya. Menurut gue, gitu. Ada 50 Shades bilang ini, orang kita nggak enakan, jadinya abu-abu. Menurut gue tuh semua tuh kembali harus seperti obrolan kita, Wet. Harus ada konteksnya. Tergantung konteksnya. Iya sih. Tergantung konteksnya. Oke. Kenapa lo tiba-tiba begitu? Spill the tea. Ada apa peristiwanya? Ih, beda acara. Ini kan duet siaran pagi, bukan spill the tea. Nggak mau gue. Spill the tea itu maksudnya spill the truth.
Ini nggak mau, udah lo pakai jadi nama acara. Walaupun itu sebenarnya Yeah. adalah common language. Tuh ada Yeah. Karen lagi. Ada Karen lagi. Karen happy belated birthday. Gara-gara Dave nggak ngepost deh, jadi gue lupa. Emang ada Karen nonton? Ada Karen. Dia baru tutup telepon sama gue lagi belanja. Oh, pantesan. Iya, gue cuman mikir aja gitu kalau hidup itu nggak bisa. Menurut gue sangat sulit sekali untuk membuat hitam dan putih dalam hidup. Karena biar bagaimanapun selalu tuh ada di tengah-tengah, ada in between gitu. Terus kemudian gue tadi dari situ gue mikir, iya ya, kalau orang jahat kita anggap jahat belum tentu loh dia jahat. Contoh gitu ya. Misalnya Emang? dia adalah seorang copet di terminal. Tapi ternyata dia adalah very lovable, a very loving father. Mm-mm. Apakah dia kemudian menjadi orang jahat? Nah, makanya gue bilang tergantung konteks kan. Buat keluarganya, si copet adalah bapak yang baik. Karena Ngerti? dia willing untuk melakukan apapun bagi Yes, keluarganya. yes, Di mata yes. korban pencopetan, dia adalah orang Orang jahat. jahat. Karena lu Oke. merugikan gue. Di Iya, mata hukum negara, lu juga iya, jahat. Karena lu kriminal. iya, iya. You know? Lalu pertanyaannya kan itu udah dua jahat satu baik ya. Mm, Di mata korban dia jahat, di mata negara dia jahat karena kriminal. mm-mm, Tapi di mata keluarganya dia orang baik. mm-mm. Dan bisa jadi mungkin di lingkungan sekitarnya dia misalnya aktif di Karang Taruna kek, di RT RW kek, apa segala macam, sehingga dia dianggap orang baik. Kemudian apakah itu kemudian menjadikan dia sebagai orang jahat? Oh, ya, bagian tergantung situasi, tergantung lu berada di point of view yang mana. Oke, so berarti ketika kita mau menjudge seseorang baik atau jahat, buruk atau tidak gitu ya, berarti kita harus selalu melihat konteksnya ya. Iya, gini deh, Iwet, jujur-jujuran nih ya. Iwet kan punya anak buah di kantor. Hmm. Dari point of view anak buah, lu tuh mungkin pribadi yang tidak menyenangkan. Setuju. Sebagai pimpinan, pasti lu pribadi yang tidak menyenangkan. Iya, Karena lu sering dipandang sebagai orang yang antagonis. iya, Mungkin tapi tidak banyak yang tahu bahwa lu tuh hanya menyampaikan message dari bos lu juga di atasan lo. iya, Iya kan? iya, Nah, iya, dari point of view pemilik perusahaan yang adalah iya, bos lu iya, karyawan yang baik, Wet. Karena iya, lu rela menjadi bad guy untuk mereka. iya, Point of view. iya, iya, iya. Iya kan? Dan pada akhirnya adalah memang kita tidak pernah bisa meminta semua orang untuk menilai kita baik gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena setiap orang punya point of view-nya masing-masing. Mm-mm. Iya. Apa yang harus dilakukan berarti kalau begitu? Menerima aja bahwa memang hidup ya seperti itu gitu ya. Betul. Makanya, waktu gue belajar menjadi coaching, how to coach people, Iya, salah satu teori yang diajarkan adalah iya, untuk menghadapi sebuah masalah. iya, Kan biasanya kalau manusia ingin mencari solusi terhadap sebuah masalah, kalau lagi punya iya. masalah kita stuck kan? Betul. Kenapa kita stuck? Karena point of view kita itu aja. Iya. Salah satu tools yang diajarkan adalah mengganti-ganti point of view. Karena dengan mengganti-ganti point of view, kita mendapatkan pemahaman baru terhadap suatu masalah. Nah, itu yang akan merangsang hadirnya solusi baru. Bagus. Bagus. Bagus banget. Akhirnya ketemu Betul. solusi dari hitam putih ini. Betul. Jadi, Makanya lo harus bisa mengganti-ganti point of view. Gitu. iya. So, teman-teman, intinya adalah sebenarnya memang dari pancingan gue pagi ini adalah ini. Bahwa ketika kita melihat segala sesuatu, lihat dari berbagai macam sudut pandang. Jangan cuma dari depan, cuma dari belakang. Lihat dari samping,
lihat dari samping kanan, lihat dari atas, lihat dari bawah kanan, dari bawah kiri, bawah atas, atas depan, you know. Karena balik lagi bahwa setiap orang, setiap situasi terjadi karena alasan yang sangat valid. Dan terkadang alasan valid itu tidak terlihat. Sehingga pelajari, pahami, lihat dengan berbagai macam sudut pandang, sehingga kita tidak cepat menilai, menjudge, menghakimi, menghukum seseorang. Kan ada yang tulis, betul. Ya. Ada yang tulis helicopter view. Helicopter view itu salah satu point of view. Bisa juga front view alias kodok. Iya, beda-beda aja, tergantung situasinya gitu. Misalnya kalau dari kacamata sang anak. Kalau misalnya masalah rumah tangga, lu lihat dari point of view anak. Lu lihat kalau lu adalah istri, lu coba lihat dari point of view suami. Iya. Ini 50 Shape, tapi kalau keburu emosi kadang susah mengurai point of view di pikiran kita. Itu benar. Makanya memang bukan keahlian, tapi skill, kemampuan untuk mengontrol diri, mengontrol emosi itu perlu dilatih. Gitu ya, Pak Coaching? Iya. Bagus nih, temen gue pinter nih. Senang gue temenan sama dia, ya. Gak cuman baju aja pikirannya, gak cuman pupuran aja dia tuh, ya. Ada isi kepalanya, ada. Lo kalau jadi coach gitu tuh lu tuh kalau jadi coach gitu baju lo apa tuh? Coba. Kan kalau sekretaris kita udah tahu ya. Ya, rok sepan gitu kan kalau lo sekretaris ya, kerja kantoran tuh rok sepan. Terus kalau lo jadi bos tuh lo pakai blazernya padding, double padding gitu kan ya. Kayak Balmain punya gitu, ya kan, structure gitu. Nah, kalau lo coach tuh apa tuh baju lo tuh? Kalau gue jadi coach gitu, kalau gue life coach gitu, kayaknya gue berwarna deh baju gue tuh kayak baju warna-warna Kate Spade gitu ya. Kayaknya hidup tuh berwarna untuk merangsang kreativitas orang gitu. Jadi hidup tuh nggak suram, nggak durja gitu. Iya. Playful gitu ya. Playful, pokoknya Kate Spade lah gitu. Iya, Kate Spade. Benar-benar. Iya, langsung kebayang. Kebayang kan? Diana Rikasari lah, Diana Rikasari. Kalau baju hari-hari lo tuh kayaknya Diane von Furstenberg gitu ya, gitu ya. Wrap dress, relax gitu kan untuk mengisyaratkan let's just be relax, easy, breezy gitu. Iya. Gue seneng permulaan obrolan kita ini dan gue setuju gitu ya bahwa ternyata memang untuk bisa tidak emosional, bisa melihat permasalahan dari berbagai macam sudut pandang, bisa melihat sebuah keadaan dari berbagai macam sudut pandang, itu butuh kedewasaan ya pada akhirnya ya. Karena kedewasaan itu kan adalah pengendalian emosi. Karena kan tadi kalau misalnya lo emosian lo nggak akan bisa tuh ngatur point of view gitu ya. Iya sih, benar. Gitu. Benar. Bagus. Punya pertanyaan, silakan. Kita buka waktu dan tempat. Ada 3 kesempatan untuk penanya pada pagi hari ini. Dan setiap penanya, panitia juga sudah menyediakan hadiah berupa mug. Payung dan mug. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di siaran pagi. Ini adalah siaran paginya Dave dan Iwet, ya. Setiap Senin sampai Jumat memang Dave dan Iwet punya komitmen kami berdua untuk siaran di TikTok gitu ya, karena kami ini 2 penyiar radio, mantan penyiar radio, terus sekarang memindahkan kreativitas siaran kami ke streaming TikTok gitu. Tiap hari membahas tema-tema yang berbeda, pada dasarnya tema-tema suka-suka udel kita aja. Dan tema-tema dari yang teman-teman gelontorkan di kolom komentar. Iya. Kemarin gue event Christmas tree lighting Saint Regis. Iya.
Terus gue ingin menyapa teman-teman Saint Regis, beberapa suka nontonin kita eh, siaran pagi. Oh iya, siapa Iya. aja? Lo kalau nanya siapa aja ya, lu menyudutkan gue dong. Udah tahu gue paling susah ngapalin nama. Itu namanya jebakan Batman di muka publik ya. Lu tuh jebakan, say, ya. Pokoknya Oke, teman-teman terus. Saint Regis ya, hebat loh. Mereka bikin bikin acara gitu ya, Wet ya. Pohon Natalnya didatangkan langsung dari Amerika loh, itu pohon Natal meteran Yang gitu. benar, yang Heeh. benar. Berapa meter tuh pohon? Menjudutkan lagi nggak pertanyaan gue? Pokoknya tinggi banget, pohon Natalnya tuh real. Real Christmas tree, tau nggak loh. Udah gitu gue demen sama si Saint Regis, karena dia ngundang orang makanannya berlimpah ruah, Iwet. Lu lihat story gue nggak sih? Lihat, lihat, lihat. Gue nyesel. Kan kemarin lo WhatsApp gue kan bilang kalau mau tawa-tawa ikut. Gue meeting sampai malam. Terus pas gue liat story lo, pas pohon Natal gue nggak terlalu tertarik. Begitu makanan gue gini, damn enak lagi makanan Saint Regis gitu. Gue langsung. Aduh, makanannya berlimpah ruah banget, Iwet. Gila, itu sih kayaknya. Udah gitu dessertnya ya. Iya, Dessertnya itu di ruangan sendiri. Mereka set up sendiri. Dessertnya iya. gitu kayak Willy Wonka Factory gitu. Ada Aduh. kereta-keretaannya. Jadi khusus satu ruangan itu di set up sebagai heaven dessert. Gelo deh. Dulu tuh gue dulu kan Saint Regis itu sebelum berubah menjadi Saint Regis adalah Four Seasons ya. Ya, Gue tuh dulu suka sekali ke situ loh, Bo. ya, Four Seasons. Ada yoganya tuh sama Pak Arif di situ. Di Oh, spanya itu dulu. Gue nggak tahu sekarang masih bisa nggak tuh yoga massage gitu di situ. kayaknya masih deh. Segala servisnya masih sama, cuma beda beda manajemen Nama aja aja. ya. Oh. Terus nek, kan Hmm. gue parkir di bawah ya di basement. Heeh. Nyap, lu suka perhatiin nggak? Kalau lo ke Saint Regis lu perhatiin ya. Kalau lo parkir di basement, begitu lu buka pintu mau masuk, Hmm. mobil pertama yang lu lihat itu di situ terparkir Bentley abu-abu, plat Hmm. nomornya SRJ ya, Saint Regis Jakarta. Itu kayaknya Bentley yang punya ya. SRJ, Saint Regis Jakarta. Bu, Bentley. B1 tuh. B1 SRJ. Oh, oh, Bentley, Jack. Gue bangga loh sama lo. Kenapa? Hebat loh. Bisa tahu-tahuan merek mobil. Ya Mbak Wati dong manajer gue. Karena gue cukup amazed. Dia yakin sekali kalau itu adalah Bentley. Padahal dia nggak bisa bedain antara Honda sama Suzuki. Dia nggak bisa bedain Toyota sama... dia nggak bisa bedain Fortuner sama Innova tuh dia nggak bisa. Nggak bisa. Ya Mbak Wati dong manajer gue. Karena gue tuh gini, ini belagu banget sih ini mobil. Samping-sampingnya nggak ada yang boleh parkir. Terus kata dia gini, ya lu lihat dong plat nomornya. Gue gini, emang kenapa? Ya Saint Regis Jakarta itu mau mobil owner. Oh apa emang mobilnya? Bentley gue pikir kata dia gitu. Mbak Wati is me. Tuh kata Ramdan, Pak Arif ada di Soulbox tiap Sabtu pagi. Oh iya bener. Loh, ini Ramdan yang gudang gambar bukan? Iya. Oh iya bener. Iya, ih Pak Arif. Lu nggak suka yoga ya Dev ya? Suka. Mau nggak lo? Yuk yoga sama Pak Arif yuk. Boleh. Gue sih yoga, gue tuh nggak nguber guru, Nek. Gue tuh cuman selama gue pas bisa, gue berangkat. Ih, lu suka sama Pak Arif bener. Pak Aris suka nggak sama gue? Bener juga. Lucu nih penyiar pasti nih. Ini penyiar nih. Ya banyak gongnya. Lu di umur-umur segini mah udah bukan... Lu suka pasti sama Pak Arif. Tanyakan. Pak Arif suka nggak sama gue? Seperti kata John F. Kennedy. Jangan tanya apa yang lu sudah berikan kepada negara lu. Tapi tanya apa yang negara lu sudah berikan kepada lu. Wah, semalam ya. Ya, oke. Acara Saint Regis gitu ya. Acara Saint Regis kan banyak diundang PR, vendor-vendor gitu ya. Betul, Ba- betul. Banyak cowok-cowok masal gitu ya. Cowok-cowok masal. Sebentar, sebentar. Fokus pada inilah penyebab Dave Hendrik ya tidak ingat siapa nama yang suka menonton kita
dan tidak ingat berapa meter tinggi pohon Natal di St. Regis karena udah terdistraksi dengan cowok-cowok masal hadir. Tunggu dulu, lo harus tahu dulu. Gue akan peragain. Cowok-cowok masa kini gitu ya. Lo tau kan yang muda belia, kemeja ketat, celana ketat, maskuler gitu kelihatan. Oh suka nge-gym nih, suka nge-gym ya. Gue udah langsung, malam ini gue bisa praktek flirting nih. Banyak nih ya yang bisa gue flirtingin buat bahan siaran gue. Gue udah siap-siap ya. Gue udah memisahkan Kelinci percobaan banyak ya. Kelinci percobaan ya. Gue udah nenggak wine, klok gitu ya, buat berani gitu ya. Biar agak rileks gitu ya, rileks. Biar agak rileks. Kan kita kalau udah minum alkohol dikit kan lebih rileks ya sosialisasi. Iya, iya. Pas gue lihat, cocok masal ini ya, Mbak, clutch-nya dikempit. udah ada contoh. Disiapin anjir. Pas mau ngantri, mau ambil makanan, megang piring. Terus pas mau nengok lihat makanan gini. Gue gini, iya ini mah ibu-ibu kayak gue. Nggak jadi lo flirting. Nggak jadi. gue nanya deh. Rambutnya kayak panjang. Itu, gue baru mau nanya. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Kenapa mereka bisa merasa bahwa rambut mereka panjang? Nggak tahu. Terus gue gini ke bawah, ini rambutnya panjang banget kayaknya dia bilang gini. Lu juga gitu bahasa tubuh lu. Masa sih? Enggak. Kalau lu ada satu. Rambut-rambut goib. Kalau lu bukan rambut goib, dada goib. Gimana terus kayak tuh, gini nih. Push up-nya biar dikumpulin di tengah gitu. Bego, lu gak punya dada. Kayak Ya, kalau mereka boleh rambut goib, lu dada goib. dada goib. Begini. Atau dinaikin. Ya biar apa? Ya udah, gue sih ngeliat cowok-cowok gitu semalam gue cuma angkat gelas gue aja gini. Makanya gue bilang ya, kalau tadi kan Dave bilang katanya mereka itu adalah si cowok-cowok masal itu sebagai ibu-ibu gitu ya. Kalau Dave tuh enggak, menurut gue dia bude-bude. Karena ada satu lagi gerakan dia ketika yang goib-goib nih ya. Selain satu adalah dada goib, satu lagi wiron goib. Dia kalau duduk kayak lagi pakai wiron di sini. Rapet banget kaki gue, gue juga bingung. Gue mau belajar duduk ngangkang ah. itu bener-bener kayak iya aneh banget. Gue mau belajar duduk ngangkang tahun depan deh. Aduh. Tapi gue nanya sama lo, itu dada goib tuh kenapa lo suka gini-giniin? Apa dalam perasaan lo tuh apa? Kan gue kalau keringetan itu suka netes ke sini gitu. Terus dielap. Gue lap gitu. Oh gitu, jatuhnya jadi kayak lo benerin push up, bra. Tete gue kan udah nggak semancung dulu ya, udah turun ke bawah tuh. Paham gak sih lo? Udah to the down. My Nancy is to the down, not up. Nancy hadir lagi anjir. Umur 20 tuh tete gue gini nih. Now, my Nancy is down. Mau gue latihan dada bench press sampai revolusi kedua terjadi lagi di Prancis juga gak akan up. Aduh capek. Ada yang nanya, brownies gimana kemarin? Brownies oke. Brownies, Beritanya apa loh? Pembahasannya apa kemarin? Tunggu dulu, sebelum gue lupa. Selain ketemu ingin menyapa teman-teman St. Regis, gue juga ingin menyapa teman-teman dari Kelambi. Gue bertemu Sandy sama timnya. Nah, karena mereka tuh juga suka nontonin kita siaran pagi gitu. Ini beneran gak sih? Mereka ngarang apa gimana sih? Bener gak sih ini? Makanya lu begaul, jangan di kantor melulu. Jadi lu ketemu orang. Jadi lu suka ketemu orang kalau yang pada nontonin siaran pagi. Salah lagi gue. Ini beneran. Nah, beneran. terus timnya Kelambi itu bilang gini, Kak Dev, kalian bikin podcast deh. Terus gue agak sedih gitu ya, tapi gue cuman ketawa aja.
Gue tuh maksudnya gini, kita tuh punya podcast loh. Kita tuh punya podcast bertiga, berarti kita kurang sering mempromosikan podcast kita. Kita tuh punya podcast YOLO namanya Bertiga sama Angie. Gitu. Jadi buat teman-teman yang suka ngedengerin podcast, cari deh tuh ya di Spotify atau di aplikasi Tip-Tip. Podcastnya namanya YOLO gitu. Kayak gue tahu deh. Berarti harus gimana? Apa? We have to activate TikTok. Maksudnya? Artinya, the gram didn't reach well. Makanya gue bilang, lu sama Angie itu posting promo podcast kita dong di TikTok. Supaya gue tuh pengen loh teman-teman ya, nih ya gue kasih tahu deh kepada 700 orang, gue tuh pengen loh diundang sama Spotify gitu pesta rap up kayak Vidi Aldianto. Karena kan gue Aldiano. Hah? Iya, sama Vidi Aldiano, bukan Vidi Aldianto. Vidi Aldiano memang. Iya, lu bilang Vidi Aldianto. Aldiano. Iya. Kayak Vidi Aldiano gitu. Iya. Pengen gue podcast YOLO. Itu cita-cita gue di 2024 diundang Spotify Wrap Up. Tapi sama si Spotify-nya ya. Iya. Bukan sama siapa ya? Emang siapa lagi yang bisa ngundang? Ya enggak, maksudnya misalnya Vidi gitu. Vidi kesian sama gue, terus Vidi, Kadif aku dapat undangan Spotify Wrap Up, Kadif ikut yuk gitu. Karena aku kesian sama kamu kak gitu. Nah gue gak mau, gue pengennya dapat undangan resmi dari Spotify. Makanya lu sama Angie promoin podcast kita dong sering-sering di TikTok. Kan gue sering tuh posting. Iya. Hari ini gue posting kan, hari ini selalu ada episode baru kan hari Jumat. Gitu, pengen aja gue. Kan lu tau gue lah, cita-cita hidup gue kan cetek-cetek, Wet. Iya benar. Setuju. Anyway, ya udah itu aja sih. Dan intinya tuh adalah tiap minggu gue tuh nggak berhenti teramaze dengan TikTok. Dalam arti, Iwet sama gue itu kan siapalah kami berdua ini. Kami tuh nobody yang siaran di TikTok. Tapi the platform made us feel very important and very famous, sehingga we reach such a wide audience gitu loh di TikTok. Iya. Udah itu aja. Jadi udah selesai nih. Jadi semalam lumayan banyak tuh ya audiens kita ya. Terus kalau teman-teman nanya brownies, ya semalam gue kemarin tuh di brownies ada beberapa yang posting juga kan. Gue di brownies bahas apa? Ya bahas pembahasan jadi serius ketika Ivan, Ruben, Wendy sama Ayu nanyain gue sakit jantung. Terus langsung jadi mencekam gitu loh mereka mukanya, Nek. Kenapa? Ya pada ketakutan lah, Bo, mereka. Mereka takutnya kenapa, Bu? Mereka bilang. Pas iklan gitu, Wendy Cagur bilang gini, aku tuh takut loh, aku tuh nggak pernah check up, nggak pernah general check up. Terus kemarin ini aku merasa kayak tidaknya sesek gitu loh kak gitu. Terus tapi pas dibawa ke rumah sakit sih ternyata GERD. Gue gini, iya emang GERD sama serangan jantung itu sama. Mas Wendy, aku bilang gitu. Harus disikapi aja gitu, dengarkan intuisi gitu. Terus dia gimana? Terus dia gini, aku takut, tapi sambil ngerokok. Aku takut kalau jantung. Ayu gimana Ayu? Ayu mah ya udah sibuk nyanyi. Ruben gimana Ruben? Ruben dia bilang ini, iya kak gitu, aku juga belakangan emang lagi concern terhadap kesehatan. Gue begini, lu tuh mau berapa sih Ben tahun ini 40? Gitu. KKI gimana? KKI serem kali aku lihat KKI itu. Gue baru mau nanya KKI gimana KKI? Pengen sikat gigi gue ngeliat KKI. Itu gak boleh gitu, jahat banget, parah lo. Jadi KKI itu sekarang ngapain sih, Bo? Gitu. KKI itu banyak banget jadwal pekerjaannya. Dia udah 3 hari gak pulang ke rumah, kata dia. Mas? Dia bilang katanya kemarin tuh dia hari terakhir di Jakarta, habis itu mau pulang bang.
Saya mau pulang bang gitu. Saya kangen anak saya. Gue si polos ini. Oh kamu udah punya anak? Udah, aku udah 3 hari nggak pulang. Anak aku nggak ada yang ngurusin. Ya ampun, kamu tuh seorang ibu. Gue gitu. Lu ketemu dia di mana? Di set lah. KKI. Emang ada KKI kemarin? Ada KKI. Oh, ada KKI. Gue pikir nih iseng aja orang nanya. Oh gitu. Ada KKI kemarin. Oh gitu. Dia 3 hari udah nggak pulang. 3 hari udah nggak pulang. Terus gue gini, apa kerjaannya kemarin? Kemarin dia dari Surabaya sama dari Malang. Pekerjaan aku tuh banyak, tapi kebanyakan bukan yang live televisi. Kata dia gitu. Oh gitu. Kebanyakan apa tuh kerjanya dia? Off air kali maksudnya, Nek. Oh gitu. KKI dia sekarang gitu. Oke 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 Oh, oke oke oke. Aku oh baru anaknya tahu tuh anak soalnya. ayam, bukan anak manusia. Sialan gue diomongin, gue dikibulin. Anaknya bebek katanya. Ingat, point of view. Jangan terlalu emosi dulu. Anaknya ayam. Gila tuh perempuan. Gue tuh nanggepin serius loh. Dia juga mungkin dalam hati pas ngomong, ih serius banget nih orang gila kali. Gue tuh pas dia bilang gini, aku habis ini aku udah harus pulang bang. Gue gini, oh kenapa buru-buru? Aku ninggalin anak aku 3 hari. Gue langsung I see her in a different light gitu. Gue langsung, gila gue respect banget sama nih perempuan. Ternyata dia, nah ini bicara mengenai point of view. Gue melihat dia, oh my god, dia adalah seorang ibu loh. Gue gini, kamu tuh umur berapa sih KKI? 28 bang. Dia bilang gitu. Terus gue gini, astaga, jadi kamu tuh udah jadi ibu di usia segini? Iya bang, dia gitu. Jadi gue tuh di kepala gue tuh langsung, tadinya kan gue merendahkan gitu ya gitu. Apa sih ini perempuan gitu? Apa sih tujuan hidup lo? Gitu gue tuh agak yang gitu. Tapi begitu aku nih ibu gitu punya anak, gue gini, oh dia tuh jadi badut di media massa gini karena dia ibu. Dia cari nafkah buat keluarganya. Gue langsung gini, oh kamu tuh seorang ibu toh? Iya bang. Wih, terus kalau kamu lagi pergi kerja gini, anak kamu siapa yang jaga? Gue bilang gitu. Ya, aku biarin aja orang rumah. Gue tuh sempat bertanya-tanya loh. Aku biarin aja, kan banyak orang rumah. Aku gini, kok dibiarin aja gitu. Terus dia bilang, selama pagar ditutup, dia gitu. Selama, now it makes sense. Selama pagar ditutup, aman. Dia gitu. Terus gue gini, oh gitu. Dalam hati gue gini, ya mungkin namanya anak-anak di kampung ya. Gitu. Selama pagar ditutup, jadi kan maksudnya dia nggak akan lari-lari keluar rumah. Gitu. Pikiran Ternyata gue. anak ayam. Anak ayam mana kambing. Anak ayam ya? Siapa tuh perempuan? Guys, maaf ya. Yang lagi di kendaraan umum. Lo pasti sekarang nahan-nahan ketawa. Gila ya. Emang dunia udah gila. Anak ayam. Nanti next time ketemu gue akan gini, kayaknya kamu jangan gitu sama saya. Saya pikir kamu serius loh. Saya tuh udah mau usaha agar kamu sama anak kamu difoto di cover Mother and Beyond karena teman saya redaksinya. Apa jadinya kalau tiba-tiba kamu udah dikontak sama redaksi Mother and Beyond, ternyata kamu bawa ke studio bukan bayi, bukan anak-anak, tapi yaam sama kambing. Gila kali. Emang zaman sekarang kita nggak boleh serius. Dia emosi. Tapi coba lu ngobrol sama KKI Iwet. Susah loh untuk mencari tahu nih orang serius apa enggak. Lah mukanya begitu. Terus gue visual mukanya KKI. Dan gue tuh kan orangnya latah ya Iwet ya. Jadi kamu tahu ya kan maksudnya KKI itu kan gitu ya. Dari samping si Ayu sampai gini. Bang, Ayu kan manggil gue Bingkam gitu kan. Gue ngobrol sama KKI gue gini. Gue tuh pengen nutup bibir gue sendiri gitu. Aduh guys, maaf ya gue nggak bisa baca. Gue merem.
Aduh, udah Aduh, capek capek ngomongin banget. KKI. Capek Nyesel banget. gue. Aduh, capek banget ya Allah Tuhan. Bagus, Aduh, nggak bagus gue kuat, nggak nggak kuat. mendadak tiba-tiba follow dia di Instagram karena gue pikir dia perempuan beneran. Iya, dia perempuan beneran, gila. Ibu, Tapi kalau lu bisa mikir kalau dia ibu, kan dia nggak kawin, Bo. udah gue bilang sama, mana gue tahu. Sekarang banyak single mother kali, single parent. Iya, bener sih. Udah gue bilang sama lu, gue tuh kan sukanya dunia hitam putih. Gue maunya orang sebelum bercanda tuh pindah gigi gitu, kasih lihat. Ini gue bercanda ya, gitu. Dia nggak pakai pindah gigi, mana gue tahu. Berarti kan dia bagus banget at living-nya. Lu kesel beneran, Bo. Lu merasa Kesel gue. tertipu. Kok soalnya pas gue cerita sama Mbak Wati, manajer gue di mobil, gue gini, Mbak si KKI itu hebat loh, 3 hari dia nggak pulang. Terus apa hebatnya, kata Mbak Wati gitu. Dia ninggalin anak-anaknya Mbak, dia abis ini mau pulang ke Jawa Timur. Dia punya anak, dia bilang gitu. Iya, dia punya anak Mbak. Piaraan kali, gue gini. Bo, orang dia bilang katanya dia harus ngurus anak-anaknya, lu gila ya piaraan. Gue gitu. Gue belain loh Mbak KKI. Wati, Mbak Wati lebih waras. Gue bikin KKI single mother. Udah capek gue ngomongin KKI, gue kayak ditipu, gue nih kayak agen-agen